11 cara cepat hamil dan alami dalam 2 bulan. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Sharing. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview artikel dan kita juga akan sharing pengalaman pribadi kita tentang Tips agar cepat hamil ya. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mendapatkan anak atau hamil, kita doakan mudah-mudahan cepat. Kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari channel Arjuna Sharing. Jangan lupa like, komen, dan share jika merasa artikel ini bermanfaat. Oke. Kita mulai ya. Teman-teman, ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan agar cepat hamil. Di sini kita dapat artikel bagus sekali, Bunda ya. Dari popma.com. Popmama ya? Oh ya, popmama.com. 11 cara cepat hamil dan alami dalam 2 bulan. Oke. Jadi untuk informasi teman-teman saja, jadi kalau bisa ketika kita memang memutuskan untuk menikah dan mempunyai hubungan yang sah itu, kalau bisa jangan menggunakan, kalau memang ingin menunda untuk tidak mempunyai momongan, kalau bisa menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon gitu. Karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman ketika mereka setelah menikah menggunakan alat kontrasepsi hormonal, mungkin mereka belum ingin memiliki anak terlebih dahulu, tapi menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal ketika mereka sudah memutuskan untuk mempunyai anak itu agak susah. Jadi ada baiknya ketika kalian memang memutuskan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu, gunakan alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal. Contohnya kondom, bersenggama terputus, mungkin menggunakan kalender ya. Kalender. Mengatur berhubungan badan berdasarkan kalender atau siklus menstruasi dari pasangan masing-masing. Itu lebih aman ya dibanding menggunakan kontrasepsi yang atau pil begitu. Betul sekali ya. Oke, berdasarkan artikel Pomama di sini, yang pertama, ada baiknya kalian konsultasi ke dokter kandungan terlebih dahulu. Jadi apakah ingin langsung mempunyai anak? Kalau misalnya ingin langsung mempunyai anak, cara-caranya bagaimana? Kemudian apakah ingin menunda terlebih dahulu? Caranya yang tepat seperti apa? Jadi ada baiknya kalian konsultasi ke dokter kandungan terlebih dahulu. Oke, itu tips yang pertama ya. Jadi jangan lupa untuk konsultasi sebelum merencanakan untuk hamil. Soalnya kita juga dulu begitu ya. Kita ke dokter kandungan dulu untuk memastikan bahwa kita sehat atau enggaknya, udah siap secara fisik maupun mental untuk hamil atau enggaknya. Oke ya. Yang kedua, dari artikel Popmama, rencanakan kehamilan yang sehat. Jadi bagi teman-teman semua yang sebelum menikah atau pada saat menikah ingin mempunyai anak tapi masih merokok aktif, minum alkohol, minum kopi secara berlebihan, itu kalau bisa dikurangi. Termasuk teman-teman yang suka makan makanan manis, makan gorengan, itu juga berlemak, harus dihindarin ya teman-teman. Ya. Oke. Terus buat teman-teman yang termasuk juga ini kategori hidup sehat ya, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, sayur. Yang ketiga, menghentikan penggunaan KB jika teman-teman akan hamil untuk yang berikutnya nih Bunda. Jadi ketika akan merencanakan kehamilan lagi, lepaskan dulu alat kontrasepsinya tersebut, atau berhenti menggunakan alat kontrasepsi tersebut untuk memulihkan lagi siklus menstruasinya, siklus haidnya, sehingga ovulasinya juga berjalan dengan bagus gitu. Karena memang
biasanya setelah menggunakan alat kontrasepsi, begitu kita lepas atau kita berhenti tuh terkadang ada yang langsung bisa hamil dan terkadang juga ada yang lama gitu prosesnya. Ada juga tuh Bunda tuh yang dia nunggu 9 bulan untuk hamil lagi, terutama untuk biasanya untuk penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormon. Tips yang keempat yang harus teman-teman perhatikan adalah apa Bunda? Ketahui masa subur kalian masing-masing. Ya, betul sekali. Nggak cuma tanah ya yang harus subur. Nggak cuma tanah yang harus subur, tapi teman-teman sendiri harus paham kapan sih suburnya teman-teman, sehingga kemungkinan atau kesempatan untuk hamil itu lebih besar. Ya. Jadi saat bersenggama juga dipastikan bahwa saat itu waktu subur, sehingga insya Allah langsung jadi begitu. Jadi spermanya langsung ke imbun telurnya dan langsung bisa hamil. Tekdung ya. Oke. Bagaimana cara ngitungnya gimana? Jadi kita misalnya siklus kan macam-macam ya, siklus menstruasi itu ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Jadi itu tinggal dikurangi aja dari 28 hari itu dikurangi 14. Itu kan hasilnya di hari ke-14 juga. Jadi kalau 28 dikurangi misalnya 14. kita hari pertama mensnya itu tanggal 1. Ya. Siklus menstruasi kita 28 hari. Ya. Nah, 28 hari itu dikurangi 14. Jadi hasilnya adalah 14. Jadi masa subur kita itu berada di tanggal 14. Nah, itu teman-teman untuk siklus menstruasi yang 28 hari tadi sudah kita bahas. Kemudian kalau untuk yang 30 hari pun sama. Jadi misalnya siklus menstruasi kita 30 hari, kita mens di hari pertama mens tanggal 1, ya tinggal dikurangin aja 30 dikurangi 14, jadi hasilnya berapa ya? 16. Jadi masa subur kita berada di hari ke-16 dan di tanggal 16. Karena patokan kita menstruasinya kita itu tanggal 1. Begitu caranya, teman-teman. Tips yang kelima dari artikel ini adalah berhubungan sebelum waktu berovulasi atau sebelum masa subur tadi. Jadi kalau karena sperma bisa bertahan di dalam tubuh perempuan itu sekitar 3-6 hari, sedangkan sel telur bertahan 12-24 jam, maka berhubungan seksual yang tepat itu adalah di puncak masa subur atau 2 hari sebelum masa subur. Begitu ya? Ya, betul sekali. Begitu. Ya. Jika teman-teman melakukan hubungan seksual di hari itu atau di tanggal itu, kemungkinan terjadinya pembuahan atau kehamilan lebih besar lagi. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Dicoba ya teman-teman ya. Nanti coba ngitung. Makanan kali dicoba. Ya, buat teman-teman yang masih bingung nanti cara ngitung masa suburnya, nanti bisa ngecek di artikelnya Pop Mama. Di situ ada kalkulator ovulasi. Jadi tinggal memasukkan siklus menstruasinya berapa hari, nanti akan muncul sendiri kapan masa suburnya ya. ya. Hari pertama mensnya tanggal berapa, kemudian siklusnya berapa hari, itu akan muncul masa suburnya. Jadi kalian kepoin ya artikelnya Pop Mama. Oke. Tips berikutnya, ketahui waktu terbaik untuk bercinta. Ya, memang nggak ada sih waktu yang khusus untuk berhubungan seksual ini, tetapi banyak atau di artikel ini disarankan sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Saya tahu. Kenapa? Karena kesempatan sperma untuk tetap berada di rahim atau di vagina itu lebih besar. Karena setelah berhubungan badan malam biasanya sperma punya kesempatan untuk mengenang lebih lama. Oh iya, berbaring jadi posisinya. Si istrinya tidak langsung beraktivitas, tidak langsung berdiri begitu. Jadinya spermanya akan bertahan lebih lama karena si istri tidur begitu ya. Oke. Terus yang berikutnya yang ketujuh, nggak usah khawatir tentang orgasme dulu deh. Ya, jangan mikirin pasangan saya puas apa enggak nih. Yang terpenting adalah bagaimana caranya mempertahankan kualitas hubungan tersebut, ya.
sehingga perasaan rileks, perasaan nyaman itu bisa mempengaruhi psikis kita, bisa mempengaruhi hormon-hormon yang kita hasilkan sehingga lebih nyaman ketika berhubungan suami istri. Oke. Berikutnya Bunda, nomor 8. Jangan memakai pelumas pada vagina. Kok bisa? Ya bisa. Itu soalnya dilarang bila Anda ingin cepat mempunyai hubungan, karena kemungkinan besar pelumas itu juga akan mematikan sel sperma atau sebaliknya ya. Ya, akan memperlambat tadinya yang bisa bergerak lincah tuh menuju sel telur, karena adanya pelicin tadi Bisa mati. keburu mati di jalan. Nggak selamat sampai tujuan, nggak hamil deh, ya. Oke, yang 9, peran penting seorang perempuan apa Bunda? Berikan dukungan pada suami untuk menjaga kualitas sperma. Istirahat cukup, makan makanan yang bergizi. Kalau pakai celana jangan Yang ke-10, bersiap untuk tes kehamilan. Mudah-mudahan garis 2 gitu ya. Iya. Macam-macam. Kalau untuk alatnya ada yang murah dan ada yang mahal, tapi tergantung teman-teman mau memilih yang mana. Misalnya kayaknya kalau yang murah kok nggak yakin ya, membeli yang mahal aja. Silakan. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk tes kehamilan ini bisa segera teman-teman lakukan sih. Tapi biar tidak terlalu kecewa, sebaiknya dilakukan setelah ada tanda-tanda bahwa memang menunjukkan gejala hamil. Oh iya, mau tanya ya. Ya. Setelah bersenggama itu berapa hari jaraknya kita harus melakukan tes? Kira-kira. Ada beberapa artikel yang bilang bisa 1x24 jam. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi kalau untuk pasangan-pasangan yang sulit hamil, sebaiknya melakukannya setelah ada tanda-tanda dia hamil. Salah satunya itu setelah menstruasinya terlambat. Ya. Dan masa atau waktu yang paling cocok adalah di pagi hari di kencingan pertama. Tapi jangan langsung ditampung, kencingan pertama buang dulu sedikit. Baru di tengah-tengahnya itu ditampung. Nanti di akhir agak buang sedikit. Oke, ya. Itu dia yang ke-11. Bila teman-teman tidak hamil, teman-teman bisa mengulangi tahap tersebut dari awal ya. Ya, mulai dari konsultasi ke dokter lagi, kemudian itu cara baik untuk melakukan hubungan di masa subur, makanannya dijaga, ya begitu. Karena beberapa pasangan tidak langsung berhasil di percobaan pertama ini. Ada yang butuh seperti yang disampaikan di awal tadi, butuh 6 bulan, butuh 1 tahun, 9 bulan untuk bisa hamil, ya. Terlepas dari semua tips tadi biar cepat hamil tadi, yang terpenting teman-teman jangan lupa berdoa. Berdoa wajib. Ya, wajib ya. Ini tips hanya untuk bagaimana memperbesar peluang. Rezeki tetap Allah yang mengatur. Allah itu Tuhan yang mengatur. Jadi jangan lupa untuk tetap berdoa. Oke? Ada lagi yang mau sampaikan? Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang masih menunggu untuk mempunyai baby atau momongan, kami doakan mudah-mudahan diberikan segera ya. Semoga segera nanti bayinya dan ibunya selamat, bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga selamat, dan dikaruniai anak yang lucu-lucu. Amin. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nanti untuk artikel lengkapnya bisa teman-teman baca di popmama.com. Nanti kita kasih linknya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like-nya, komentarnya, dan share jika dirasa ini berguna. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.